Legenda Manchester United, Rio Ferdinand mengomentari transfer Manuel Ugarte ke Manchester United. Ia menilai pemain asal Uruguay itu bisa menjadi pemain yang top bagi Setan Merah. Ferdinand sendiri menyambut baik kedatangan Ugarte ke Old Trafford. "Saya tahu bahwa dia adalah tipikal gelandang bertahan pemenang bola," buka Ferdinand kepada Sky Sports. Ferdinand menyebut bahwa Ugarte merupakan tipikal pemain petarung. Ia yakin sang gelandang bisa menjadi pembeda bagi Manchester United. "Dia adalah orang Uruguay, dan kita tahu orang Uruguay punya kepribadian yang kuat dan solid dengan mentalitas yang kokoh," sambung Ferdinand. "Saya yakin ia bisa memberikan banyak hal kepada tim ini. Saya yakin dia bakal jadi pemain yang sangat-sangat bagus untuk tim ini." Menurut Ferdinand, Ugarte bukanlah tipikal deep lying playmaker yang mampu memberikan umpan-umpan cantik ke lini serang MU. Namun ia menyebut sang gelandang bakal jadi pelindung lini pertahanan MU. "Jangan berharap dia bisa membuat umpan-umpan jarak jauh yang akurat. Ia mungkin hanya akan bermain umpan-umpan pendek, namun ia akan selalu berusaha terlibat di setiap permainan," sambung Ferdinand. "Dia adalah tipikal gelandang nomor 6 yang klasik, di mana ia lebih banyak bertahan, diam di tengah dan mencoba menghentikan aliran bola lawan. Dia adalah tipikal gelandang yang berada di depan lini pertahanan, dan para bek akan menyukainya karena ia akan melindungi mereka," pungkas Ferdinand. Jadon Sancho sepertinya tidak akan pindah ke Juventus di musim panas 2024. Raksasa Italia itu dilaporkan menarik diri dari perburuan winger Manchester United tersebut. Di musim panas ini, Manchester United memang ingin melepas Sancho. Winger asal Inggris tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag meski keduanya telah berbaikan. Erik ten Hag tidak melibatkan Sancho di dua laga perdana Manchester United di Premier League musim ini. Alhasil, Sancho harus mencari klub baru sebelum bursa transfer ditutup. Sampai sejauh ini, ada beberapa klub yang dikabarkan ingin menampung Sancho dari Manchester United. Salah satunya adalah Juventus. Juventus sudah menggelar pembicaraan dengan Manchester United terkait transfer Sancho. Bianconeri berniat untuk meminjam Sancho. Namun, pembicaraan kini telah resmi terhenti. Jurnalis Italia Fabrizio Romano melaporkan Juventus menilai harga yang dipatok Manchester United untuk Sancho terlalu tinggi. Alhasil, kesepakatan gagal ditemukan. Namun, situasinya dilaporkan masih bisa berubah dalam 24 jam terakhir apabila harganya turun. Legenda Manchester United, Teddy Sheringham memberikan pendapatnya terkait spekulasi masa depan Jadon Sancho. Ia tidak kaget melihat Manchester United memutuskan menjual sang winger di musim panas ini. Sheringham menilai bahwa wajar MU ingin menjual Sancho, karena baginya Sancho tidak memberikan dampak yang berarti bagi Setan Merah sejauh ini. Kepada Prime Casino, Sheringham mengaku terkejut ketika melihat Ten Hag tidak melibatkan Sancho di timnya. Namun ia menilai sang manajer mengambil keputusan yang tepat. "Jujur, saya cukup terkejut ketika mengetahui dia bahkan tidak masuk dalam bangku cadangan United," ungkap Sheringham. "Saya yakin si pemain pasti tidak suka dengan situasi seperti ini. Namun manajer punya keputusan yang mutlak terkait timnya dan saya rasa Ten Hag tidak salah untuk meninggalkannya." Lebih lanjut, Sheringham bisa memaklumi jika MU pada akhirnya memutuskan menjual Sancho. Ia menyebut bahwa sang winger minim kontribusi bagi Setan Merah jadi wajar jika ia dilepas ketimbang hanya jadi beban bagi United. "Saya rasa Manchester United saat ini memiliki terlalu banyak winger, dan sebagian dari mereka tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk tim. Dia adalah salah satu winger tersebut," pungkas Sheringham. Manchester United sendiri saat ini sedang mencoba mencarikan Sancho klub baru. Ada dua kandidat klub baru sang winger, yaitu Juventus dan Chelsea yang dikabarkan sangat berminat pada sang winger. Manajer Chelsea, Enzo Maresca kembali buka suara terkait keputusannya mendepak Raheem Sterling dari timnya. Ia menyebut bahwa keputusan ini ia ambil bukan karena faktor kualitas sang pemain. Banyak pakar sepak bola Inggris mempertanyakan mengapa Maresca mendepak Sterling. Akhirnya pelatih asal Italia itu buka-bukaan mengenai alasannya. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Maresca dimintai keterangan terkait penjualan Sterling. Ia menegaskan bahwa ia melepas Sterling bukan karena dia pemain yang jelek. "Saya sudah berulang kali bilang bahwa Raheem adalah pemain yang fantastis. Masalahnya adalah setiap manajer memiliki ide yang berbeda satu sama lain," buka Maresca. "Jujur, dia bukan tipe winger yang saya sukai. Namun itu bukan berarti Raheem adalah pemain jelek, karena dia punya catatan dan statistik yang luar biasa." Lebih lanjut, Maresca menyebut bahwa timnya akan mencoba mencari sosok yang bisa menggantikan peran Sterling di timnya. Namun ia tidak yakin timnya bisa mendapatkan pemain penggantinya di sisa bursa transfer ini. "Jika kami bisa mendatangkan pemain yang bisa menggantikannya, maka tentu kami akan mencoba untuk melakukan transfer itu," pungkas sang manajer. Menurut gosip yang beredar, Chelsea sedang mengupayakan agar Sterling pindah ke Manchester United. Mereka akan mencoba melakukan barter dengan MU, di mana mereka ingin merekrut Jadon Sancho dari skuad Setan Merah.
Sebuah permintaan diberikan Louis Saha kepada Erik ten Hag. Ia ingin manajer Manchester United itu memainkan Joshua Zirkzee sebagai starter saat melawan Liverpool. Saha percaya bahwa jika MU mau menang melawan Liverpool maka Joshua Zirkzee harus dimainkan sejak awal. Akan bagus bagi United jika Joshua Zirkzee bermain sejak awal di laga ini, ujar Saha kepada Betfred. Menurut Saha, skema false nine bakal kurang efektif untuk menghadapi tim kuat seperti Liverpool. Jadi ia menilaimu harus memainkan striker betulan di laga ini, dan saat ini Zirkzee satu-satunya opsi untuk posisi tersebut. Untuk pertandingan hari Minggu nanti, saya rasa United harus memainkan striker murni di lini serang mereka, sambung Saha. Memang betul skema false nine terkadang berguna untuk melakukan pressing, namun misi utama United di laga ini bukan itu. Misi mereka adalah mencetak gol sebanyak mungkin. Menurut Saha, Zirkzee sudah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi ujung tombak yang diandalkan oleh United. Jadi ia percaya bahwa sudah saatnya Ten Hag memainkan sang striker jadi starter di mana itu juga akan bagus untuk kepercayaan diri sang pemain. Dia adalah penyerang yang menarik, di mana ia mampu terlibat dalam setiap skema serangan dan mampu mencari posisi yang tepat. Saya ingin melihat ia mengembangkan permainannya dengan cara mendapatkan lebih banyak menit bermain, pungkasnya. Dari perkembangan terbaru, nampaknya Zirkzee betul-betul akan menjadi starter saat melawan Liverpool. Mason Mount mengalami cedera dan dipastikan absen di laga ini, sehingga Bruno Fernandes akan ditarik ke posisi aslinya sebagai gelandang serang dan Zirkzee masuk di ujung tombak. Gelandang Manchester United, Mason Mount, dikonfirmasi harus menepi selama beberapa pertandingan karena cedera otot ringan dengan begitu ia berpotensi absen dalam pertandingan melawan Liverpool. Tentunya cedera Mount menjadi berita buruk bagi Man United dalam masa persiapan menghadapi sang rival pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024 malam WIB. Mantan pemain Chelsea ini bergabung dengan Man United pada Juli tahun 2023 dengan harga sekitar 55 juta pound sterling tetapi hanya tampil 20 kali musim lalu karena beberapa cedera. Pada pertandingan terakhir saya mengalami masalah otot kecil, tulis Mason di media sosial. Saya telah memeriksanya dan sepertinya saya akan absen untuk beberapa pertandingan. Musim 2024-25 telah dimulai dengan cara yang mirip dengan musim 2023-24 bagi Mount, yang juga mengalami cedera hamstring pada pertandingan kedua musim lalu. Dia akhirnya absen sekitar 5 minggu. Dia sempat pulih hampir 2 bulan sebelum mengalami cedera betis parah pada bulan November yang membuatnya absen hingga akhir Maret. Setelah itu Mount harus puas dengan penampilan singkat dari bangku cadangan untuk mengakhiri musim. Saya bekerja keras untuk mengembalikan kebugaran saya ke tempat yang seharusnya dan saya merasa berenergi, tajam dan siap, sambung Mount. Saya ingin Anda mendengarnya langsung dari saya, betapa frustrasinya saya, karena saya harap Anda juga demikian. Saya akan melakukan segala cara untuk kembali dalam kondisi terbaik dan membantu tim. Manchester United kembali merekrut Paul Pogba pada musim panas 2016. Patrice Evra ternyata pernah menyarankan rekan senegaranya untuk tidak balik ke Old Trafford. Pogba menimba ilmu di Akademi Manchester United. Gelandang asal Prancis itu kemudian pindah ke Juventus pada 2012 dengan status bebas transfer. Bersama Juventus, Pogba menjelma sebagai salah satu gelandang tengah terbaik Eropa. Ia juga menerima penghargaan Golden Boy pada 2013 berkat penampilan apiknya di lapangan. Setelah 4 tahun di Turin, Pogba akhirnya kembali ke Manchester United. Setan Merah menjadikan Pogba sebagai pemain termahal dunia kala itu. Sayangnya, karir Pogba meredup setelah balik ke Manchester United. Pogba sekarang sudah kembali ke Juventus dan dijatuhi skor 4 tahun dalam kasus doping. Evra sebenarnya sudah pernah memperingatkan Pogba agar tidak kembali Manchester United. Evra mengklaim transfer itu hanya untuk mempermalukan Sir Alex Ferguson. Manchester United mendatangkan Paul Pogba kembali karena mereka ingin mempermalukan Sir Alex Ferguson. Saya mengatakan kepada Paul untuk tidak kembali karena dia menginginkan Real Madrid dan Madrid menginginkannya, tetapi Florentino Perez tidak mau membayar uangnya, kata Evra di podcast Stick to Football. Agennya menelepon United, dan dia menandatangani kontrak dengan mereka tanpa memberitahu saya. Klub itu senang karena mereka menjual jersey. Anda tahu anak-anak menyukai Pogba, itu lebih bersifat komersial daripada apapun di lapangan. Evra menghabiskan lebih dari 8 tahun di Manchester United antara tahun 2006 dan 2014. Ia juga pernah bermain bersama Pogba di Juventus. UEFA telah menggelar undian League Pace Liga Eropa 2024-2025. Siapa lawan yang akan dihadapi Manchester United? Seperti yang sudah diketahui, di musim 2024-2025 ini UEFA menerapkan sistem baru yaitu League Pace. League Pace ini menggantikan fase grup. Nantinya 36 tim yang lolos ke League Pace ini akan dimasukkan dalam satu klasemen besar. Nantinya setiap tim akan diberikan 8 pertandingan, 4 laga kandang dan 4 laga tandang.
Nantinya 36 tim itu akan bertarung seperti biasa, di mana seperti liga pada umumnya, jika menang setiap tim akan mendapatkan 3 poin, imbang 1 poin dan kalah 0 poin. 8 tim dengan jumlah poin tertinggi akan dipastikan lolos ke babak gugur. Sementara 8 tim terbawah akan langsung tereliminasi. Nantinya peringkat 9-24 akan melakoni babak playoff untuk memperebutkan 8 tiket yang tersisa. Salah satu hasil undian yang menarik dari Manchester United adalah Setan Merah akan berhadapan dengan Fenerbahce. Fenerbahce saat ini ditangani oleh mantan manajer mereka, Jose Mourinho. Jadi laga ini bakal jadi laga menarik untuk Setan Merah. Apalagi ada mantan pemain mereka, Fred dan juga Sofyan Amrabat yang saat ini menjadi bagian dari klub Turki. MU juga bakal semakin tertantang karena mereka akan memainkan laga ini di kandang Fenerbahce. Salah satu hasil undian yang menarik adalah Manchester United akan bertemu dengan klub Belanda, Twente. Twente bukan klub yang asing bagi Erik ten Hag. Manajer Setan Merah itu sempat total 8 tahun memperkuat Twente sebagai klub tempatnya berlabuh. Jadi menarik untuk ditunggu bagaimana reuni ten Hag dengan mantan klubnya tersebut.